Yuk, kita mau tetap bersama memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita. Allah yang kita sembah, Allah yang sangat heran buat kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Semuanya betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada bandingnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sekali lagi. Yesus Tuhanku. Berikan suara-suara yang melihat Allah kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya.
Shalom adik-adik, selamat sore. Pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Bible Study for Kids. Tema kita pada sore hari ini adalah Follow His Step. Ya, kita mau baca adik-adik di dalam ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-24 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yaitu Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, puji Tuhan adik-adik, tema kita pada hari ini sungguh indah, yaitu follow his step, mengikuti langkah-langkahnya. Adik-adik, kita ini sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita itu terbiasa untuk mengikuti sesuatu. Ya, waktu kita kecil, bayi, bahkan sampai dewasa. Nah, seringkali waktu kita kecil, kita tahu. Waktu kita lahir sebagai seorang bayi, kemudian kita hidup di dalam keluarga kita, apa yang terjadi? Orang tua itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang bahasa. Ya, kalian diajari bahasa Indonesia. Kalau orang Amerika diajari bahasa Inggris, orang Cina diajari bahasa Cina sama ibunya, sama orang tuanya. Dan akhirnya kita mengikuti sampai besar, kita juga memakai bahasa Indonesia. Kita memakai bahasa Inggris mungkin kalau orang Amerika. Kemudian waktu kita sekolah, agak besar lagi kita sekolah, kita masuk di sekolah, ada peraturan-peraturan di sekolah tersebut. Datang harus jam 6.45 misalnya, atau jam 7.15. Kalian harus mengikuti, ya. Kalian harus pakai seragam. Tidak ada di Indonesia khususnya ya. Sekolah, datang ke sekolah pakai baju bebas, pakai celana pendek, ya, celana rumah, pakai piyama, nggak ada. Pasti kita disuruh untuk mengikuti peraturan yang ada. Nah, nanti waktu kita besar lagi, lebih besar lagi, waktu kita remaja, kita bertemu dengan teman-teman. Seringkali kita juga pun mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin doyan main PlayStation ya, maka kita sama-sama doyan main PlayStation. Kita sama-sama memainkan satu permainan tertentu yang sama. Kita nonton film-film yang sama. Mungkin teman-teman kita suka makan sate, akhirnya kita juga sama-sama ikut suka makan sate. Intinya apa? Kita itu terus mengikuti apa yang ada di sekeliling kita. Bahkan Om dulu pernah punya seorang teman, ya, bersahabat dengan sebuah lingkungan. Gaya rambutnya itu semua sama, ya. Gaya bicaranya, bahasanya, kadang ada yang suka mesuan, sama-sama suka mesuan, ya. Kalau kita melihat di sepanjang umur hidup kita ini, kita itu akan meniru. Lingkungan itu akan mempengaruhi hidup kita. Kita akan mengikuti sesuatu yang diteladani dari lingkungan kita, dari orang tua kita, dari saudara kita, lingkungan di sekolah kita, mungkin dari manapun, dari persahabatan kita, itu akan mempengaruhi. Kita akan mengikuti sesuatu. Tetapi adik-adik, itu sesuatu yang normal. Tetapi Tuhan itu menginginkan supaya kita itu tidak menjadi sama dengan dunia. Ya, kita itu harus berbeda. Kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Tuhan tidak kepingin kita menjadi sama dengan dunia ini. Dunia ini suka berbohong, suka melakukan dosa, ya, tidak peduli Tuhan. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berbeda. Kita ini disebut dengan orang Kristen. Ada yang tahu nggak kira-kira apa artinya Kristen? Apa artinya menjadi Kristen? Orang Kristen apa artinya? Artinya adalah apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Kristus itu adalah Yesus.
Jadi, kalau kalian mengaku kepada teman-teman kalian, kalau kalian mungkin yang sudah umur 17 tahun ke atas punya KTP, dilihat KTP-nya, oh KTP-nya apa agamanya? Kristen. Orang tua kalian Kristen. Maka yang seharusnya terjadi adalah kalian itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Bukan dunia. Bukan apa yang ada di dunia yang kalian ikuti. Tapi apa yang dilakukan Yesus. His steps, langkah-langkahnya Yesus, itulah yang kita ikuti. Hidupnya Yesus, itulah yang kita ikuti. Orang lihat harus bisa membedakan kita dengan orang yang lain. Kalau orang lain, sama aja dengan apa yang dilakukan orang-orang di dunia. Tapi orang harus bisa melihat, teman-teman kalian harus bisa melihat bahwa kalian adalah seorang Kristen. Orang yang mengikuti Kristus. Hidup kalian itu harus arahnya sama seperti Kristus. Kristus yang tadi kalau kita baca dalam 1 Petrus tadi ya, dia itu tidak mencaci maki, ketika dia tidak membalas. Itu harus kelihatan. Kalau dalam hidup kalian tidak mau mengikuti Yesus, maka teman-teman kalian akan melihat, oh si A itu kalau dipukul pasti balasnya lebih keras. Pasti balasnya lebih kejam, lebih sakit. Wah, ya. Oh si B itu orangnya sombong, orangnya penuh dengan iri hati. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Hidupnya Yesus tidak seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa merubah hidup kita tidak bisa memandang, melihat, aku orang Kristen. Aku harus menjadi seperti orang Kristen. Aku harus menjadi seperti Kristus. Ada yang salah dengan hati saudara. Dengan hati adik-adik. Dengan pikiran adik-adik. Ya, karena apa? Kita orang Kristen. Kita pengikut Kristus. Kita harus berubah menjadi sama dengan Kristus. Kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Ya. Oke, jelas. Follow his steps itu artinya apa? Artinya kita mengikuti Kristus. Meneladani kehidupan Kristus. Kita mengikuti langkah-langkah yang dilalui oleh Kristus. Ya. Lalu, yang bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi pengikut Kristus yang benar. Yang benar bagaimana? Bukan cuma sekedar KTP-nya Kristen, di sekolah kartu pelajarnya Kristen, bukan cuma itu. Bukan cuma bahkan setiap minggu ke gereja, bukan cuma itu. Tapi ada lagi yang harus kita pelajari. Ya, adik-adik, mari kita sore ini kita mau belajar bagaimana kita dapat menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Kita dapat follow his step bagaimana. Yang pertama, ada tiga cara. Ya. Yang pertama adalah dengan mengenal Yesus dan setiap langkahnya. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 ya. Beberapa ayat dari ayat yang tadi kita baca dikatakan seperti ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal firman. Dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan apa? Pegangan terhadap firman Tuhan, terhadap iman kita. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita lihat di dalam ayat ini. Ya, kita itu harus mengenal Kristus. Kita harus tahu siapa Yesus. Karena apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan mudah tersesat di dalam jalan dunia yang membawa kepada kebinasaan. Ya, kita mau baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-29 dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan sesat di dalam ajaran-ajaran dunia. Contohnya seperti ini adik-adik. Orang dunia yang tidak mengenal Allah, seringkali mereka bilang seperti ini, tidak apa-apa bohong itu. Kalau bohong putih istilahnya, yang tidak merugikan siapa-siapa. Bahkan untuk kebaikan orang lain, orang yang kita bohongi, itu tidak apa-apa. Bagi mereka baik-baik saja. Mencuri, korupsi, kalau dikit-dikit tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kalau mencuri dikit-dikit asal tidak ketahuan, gitu ya.
Kalau berkata kotor, ya di Surabaya ini kita biasa dengar orang-orang yang berkata kasar, kotor gitu ya. Dan segalanya itu menjadi kebiasaan. Biasa, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngomong keras, menyakiti orang, tidak masalah. Ya, menonton pornografi, tidak apa-apa. Kita ini loh, tidak menyakiti siapa-siapa. Kita tidak merugikan siapa-siapa. Kita menonton pornografi itu sendiri di rumah, tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Ya, itu omongan-omongan yang sering. Merokok, tidak apa-apa merokok. Mau merokok itu yang sakit tubuhku sendiri. Ya, minum-minuman alkohol, tidak apa-apa. Wah, aku tidak merugikan siapa-siapa. Ketika mereka melihat ada sesuatu hal yang mereka suka dan itu tidak merugikan masyarakat yang lain, mereka tidak peduli. Mereka merasa tidak salah. Mereka merasa baik-baik saja, padahal Tuhan bicara bahwa kalau kamu minum minuman keras, alkohol, mabuk-mabukan, merokok, segala sesuatu yang merusak tubuhmu, tubuhmu itu adalah bait Allah. Kamu harus menjaga. Demikian juga adik-adik, ya, kalau adik-adik makan, diperhatikan, ya, jangan sembarangan makan. Kita mau perhatikan mana yang sehat untuk tubuh kita. Kita mau pelihara tubuh kita yang adalah bait Allah ini. Ya, kita mau perhatikan jangan terus makan makanan yang membuat batuk, membuat sakit, membuat segala macam ya kerusakan di dalam tubuh kita. Kita mau jaga tubuh kita ini ya. Kita tidak mau sembarangan berbohong, mencuri. Kita tahu firman Tuhan tidak memperbolehkan itu. Besar kecil itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, orang di dalam dunia seringkali nggak peduli Tuhan. Pedulinya kepada siapa? Kepada uang. Cari uang terus, cari uang terus, cari uang terus. Dengan cara bagaimana? Tidak peduli. Pokoknya cari uang, cari uang, cari uang. Uang menjadi nomor satu. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, adik-adik, kita akan mulai percaya sama mereka, sama dunia. Oh iya ya, kita hidup di dunia ini butuh uang. Aku harus cari uang, ngotot. Nanti tidak ke gereja, tidak apa-apa. Pokoknya cari uang. Ya, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa, tidak apa-apa. Penting cari uang. Uang, 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 uang. Padahal Tuhan bilang bahwa apa? Ingin kaya itu adalah dosa, akar dari segala kejahatan. Ya, itu berbahaya, akan jatuh kepada berbanyak pencobaan. Ya, kita perlu mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, ya, maka kita akan tersesat. Nah, ada beberapa cara. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Jadi adik-adik di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah merenungkan titah-titahmu. Adik-adik firman Tuhan itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ini adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang kita miliki di dalam Alkitab kita, ini adalah perkataan firman Tuhan. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengenal Allah. Kita tahu, seperti yang tadi saya membacakan tadi tentang contoh-contoh tadi. Oh iya ya, di dalam Alkitab bilang, ya, kita itu tidak boleh merusak bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah, jangan dirusak. Wah, kita jadi jaga, kita jadi berolahraga. Bukan karena kita mengandalkan itu, tapi kita mau mengerti. Aku berolahraga, aku jaga makan, aku tidak merokok, aku tidak minum alkohol. Karena apa? Karena ini adalah bait Allah. Aku tidak mau berbohong, meskipun kecil tidak mau berbohong. Karena Tuhan bilang, berbohong itu tidak ada besar kecil. Semua manusia itu berdosa meskipun dari hal yang kelihatannya kecil sekalipun. Mencuri itu tidak ada. Kalau mencuri di bawah 100.000 tidak apa-apa, di atas 100.000 itu dosa. Tidak ada. Semua mencuri itu dosa. Kita mau mengerti adik-adik. Ya, cinta uang kita mengerti itu berbahaya. Ya, Tuhan tidak suka kita mencintai mamon, kita memberhalakan uang, kita mau lebih mencintai Tuhan. Nah, kita ngertinya dari mana? Dari firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita ini baca firman Tuhan setiap hari, sampai adik-adik tua sekalipun, kalian tuh akan melihat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tidak akan ada habisnya adik-adik. Ini sesuatu yang begitu luar biasa yang disediakan Tuhan. Om sendiri sudah puluhan tahun belajar firman Tuhan. Tapi setiap kali membaca firman Tuhan, Tuhan itu selalu berbicara lagi, mengkoreksi lagi, berbicara lagi, menunjukkan sesuatu lagi. Semakin lama semakin mengenal siapa Tuhan. Dari mana? Dari baca firman Tuhan.
Ayo, kalau kalian masih ada yang belum mengerti, kalau ditanya sama gurunya misalnya ya, ayo, siapa papanya Yusuf? Kalian masih tidak bisa jawab. Waduh, guru sekolah minggu kalian akan susah semua. Kalau kalian ditanya, ayo, siapa saja murid Tuhan Yesus? Kalian nyebutkan 5 aja nggak bisa. Aduh, susah ya, menyedihkan. Bagaimana kalian bisa mengenal firman Tuhan? Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan kalau hal-hal yang sederhana di dalam firman Tuhan kalian tidak hafal? Ya, siapa anaknya Daud? Kalian siapa ya? Anaknya banyak, tapi yang jadi raja siapa? Kalian nggak tahu. Waduh, itu menyedihkan adik-adik. Orang Kristen tapi tidak mengerti firman Tuhan, itu menyedihkan. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ya, belajar kita bisa mengerti firman Tuhan. Yang kedua kita lihat di dalam Mazmur 119 tadi dikatakan bahwa mengenal Tuhan itu dari mengamati jalan-jalan Tuhan. Mengamati jalan-jalan Tuhan dalam menyertai kita. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, maka kita akan senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu memimpin hidup kita. Dan seringkali firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kita jadi semakin mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya ketika kalian berbuat salah, berbuat dosa, kemudian kalian akhirnya dihukum Tuhan. Bukan dihukum, adik-adik ya. Diingatkan sama Tuhan, itu dosa. Ya, punya satu teman, dia habis mempunyai masalah, ngomong tidak baik dengan seseorang, berkelahi gitu ya. Kemudian ketika naik mobil, mobilnya nubruk. Adik-adik, dia langsung ketika nubruk, waduh Tuhan, iya, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Puji Tuhan, dia bisa diingatkan, dia bisa diperbaiki, dia bisa dinasihati. Tuhan berbicara sendiri. Itu artinya apa? Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Atau mungkin kita tidak disembuhkan, kita berdoa lama, kita tidak disembuhkan. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan mungkin berbicara macam-macam kepada kita. Teringat waktu dulu ketika kena COVID, ya. Di dalam waktu Tuhan masih belum langsung ya kena COVID, ya sudah tidak langsung sembuh. Lewat 2 minggu, lebih 1 bulan, baru pulih bisa bekerja. Tapi di saat-saat seperti itu Tuhan berbicara, ya, merasakan Tuhan beserta dan melihat penyertaan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan di dalam hidup kita menjadi nyata. Dan ketika kita mengerti, kita melihat, kita akan mengenal Tuhan. Di dalam satu ayat 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5 ini ditulis waktu kapan, adik-adik? Waktu akhir-akhir pencobaannya sudah mau selesai. Ya. Setelah dia mengalami pencobaan yang begitu berat, kematian 10 anaknya, hartanya habis, dia sakit setelah sekian lama, nggak tahu berapa lama. Ada yang mengatakan setahun, mungkin lebih dan lain sebagainya. Ya, setelah itu di akhir itu melalui penderitaan yang dialaminya. Mungkin waktu dia ngomong ini, Ayub 42 ayat 5, Tuhan belum menolong apa-apa. Tapi dia bisa melihat, oh Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan itu seperti ini. Oh dia semakin mengenal. Dulu dia cuma dengar dari orang lain bicara tentang Tuhan. Tapi sekarang dia bisa melihat Tuhan itu siapa. Bagaimana Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Karena pada waktu itu memang Tuhan itu berbicara luar biasa kepada Ayub ya. Tuhan itu menceritakan segala suatu rahasia-rahasia yang luar biasa. Ya. Tentang penciptaan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat melalui 2 hal ini, kita belajar firman Tuhan, kemudian kita praktek dalam hidup kita. Terus kemudian kita melihat penyertaan Tuhan, maka pelajaran kita lengkap. Kita akan semakin lama, semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian kita lihat selanjutnya, apa yang kita lakukan, ya, yaitu dengan melakukan firman Tuhan yang sudah kita mengerti. Jadi bagaimana kita menjadi pengikut Kristus? Bukan cuma dengar, bukan cuma mengerti, tapi apa yang kita mengerti ini, kita lakukan adik-adik dalam hidup kita.
Ya, kita melakukan di dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan, maka harus ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, ada orang-orang sudah mengerti kehendak Tuhan, Tuhan tidak mau gini, tidak boleh gini, Tuhan tidak suka gini, tapi tidak dilakukan. Maka firman Tuhan itu sia-sia. Firman Tuhan itu seperti tidak melakukan apa-apa di dalam hidupnya. Hidupnya tidak berubah, tidak menjadi semakin seperti Kristus. Orang yang seperti ini seperti di dalam gambar ini ya, benih yang jatuh di tanah yang tidak subur. Kalau benih yang jatuh di tanah yang subur, dia akan berbuah. Ya, kalau seseorang melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100. Artinya apa? Hidupnya akan berubah, hidupnya semakin baik, berlipat kali ganda, penyertaan Tuhan semakin limpah dalam hidupnya. Ya, itu yang akan terjadi. Ya, firman Tuhan yang dimengerti itu meresap masuk di dalam tanah hatinya, membuahkan hasil, membuahkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Ada sukacita senantiasa, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ya, kalau orang ya melakukan firman Tuhan itu seperti apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalian ada yang lupa mukanya kalian sendiri? Ada? Ada kalian yang melakukan hal seperti yang dikatakan firman Tuhan ini? Secara jasmani kita nggak pernah, adik-adik. Misal kita berkaca, kemudian di sini ada nasi itu ya, sisa makan tadi, kalian pasti akan buang itu nasi, itu akan dibuang. Bercermin itu tidak akan sia-sia. Ketika kalian bercermin, kalian lihat muka kalian, rambut kalian berantakan. Yang laki mungkin ambil minyak rambut, pomade gitu ya, terus disisir, dirapikan. Kalau mungkin kalian ada lihat, bajuku kok sobek gitu ya, kalian akan langsung tidak diam saja. Ketika kalian habis bercermin, kalian akan ganti baju. Secara jasmani kita tidak sebodoh itu untuk melihat cermin dan tidak merubahnya. Dan tidak merubah apa yang kita lihat jelek dalam diri kita. Tetapi secara rohani, berapa banyak orang mendengarkan firman Tuhan, ditegur firman Tuhan, kamu kok sombong. Tapi tidak apa-apa, biarkan aja sombongnya. Kamu kok mencuri. Tetap aja dibiarkan, tidak peduli apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak berubah. Dikatakan, kamu harus bisa bersyukur, jangan ngomel terus, ya, jangan mengeluh terus. Oke, dengar. Tapi selanjutnya tetap ngomel, nggak peduli, Tuhan jahat, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, dan akhirnya tidak berubah. Tidak ada pertobatan di dalam hidupnya. Seperti apa lagi? Orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Di dalam Matius 7 ayat 25-25. Kalau kalian lihat di dalam perumpamaan ini, ada dua rumah. Yang satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Ya. Yang didirikan di atas batu itu seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang mendirikan di atas pasir itu yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka ketika ada badai hidup menerpa rumah yang didirikan di atas pasir, rumah ini akan hancur binasa. Artinya apa? Ketika kita dengar firman Tuhan, kita ngerti, tapi kita tidak melakukannya. Satu kali ketika masalah itu di dalam hidup, hadir di dalam hidup kita, gak firman Tuhanan. Firman Tuhan itu bohong. Gak mau baca Alkitab. Imannya habis. Firman Tuhan yang tadinya harusnya berdiri di dalam hidupnya, dia menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kehidupan Kristus. Sudah enggak. Karena apa? Ketika dia dengar, dia tidak mau melakukan. Ketika dia dengar, dia tidak mau melakukan. Firman Tuhan itu masuk dan sia-sia. Rumah itu, imannya, firman Tuhan itu kan hancur daripada hidupnya. Itulah kesia-siaan orang yang tidak mau
melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita perlu mengerti. Ketika firman Tuhan itu masuk di dalam hidup seseorang, ketika kita menerima dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku mau berubah. Ya Tuhan, aku mau berubah. Sekarang aku belum bisa berubah, Tuhan. Aku belum bisa sepenuhnya seperti Engkau. Betul, tidak masalah. Karena apa? Tuhan masih memberikan kalian kesempatan dengan hidup sampai dengan hari ini. Hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita terus berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, Tuhan tidak marah. Tuhan masih memberikan kesempatan, tapi kalian harus mau punya kerinduan menerima firman Tuhan dan melakukannya. Punya kerinduan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu penting, adik-adik. Itu penting ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma dengar firman Tuhan, tapi hati kita keras seperti tanah yang berbatu. Hati kita seperti tanah yang bersemak duri. Hati kita itu seperti tanah yang berbatu-batu, seperti jalan raya, di mana firman Tuhan itu ditolak, tidak bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Jangan seperti itu. Kita harus mau terima. Dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru kalian, oleh hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kalian jadi tanah yang subur. Seringkali kalau kita di kebaktian, kita berdoa gitu ya, selesai puji-pujian, pembawa doa akan mengatakan, Tuhan, biar firman Tuhan ini, hati kami digemburkan oleh puji-pujian yang sudah kami naikkan. Saudara, adik-adik, ketika kita menaikkan puji-pujian, kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ditanami, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mau datang ke gereja, dari rumah kita sudah siap, Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan. Dan ketika kita memegang hal itu, ketika punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan seperti benih yang masuk di dalam tanah yang subur. Kita akan menjadi seperti orang yang sadar, bercermin, dan kemudian kita melihat dan kita akan menghapus segala kelemahan kita. Kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, rumah kita akan seperti rumah yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Kita tidak gampang-gampang kehilangan iman kita. Ya, adik-adik, ini sangat penting sekali. Ya, khususnya di dalam zaman-zaman sekarang, di dalam zaman-zaman sosial media. Ya, kalau kalian banyak mendengar hal-hal dari dunia, ya, itu bisa membuat kalian goyah. Tapi kalau kalian mengerti firman Tuhan dan juga melakukannya, maka kalian akan mengalami firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kalian di masa yang akan datang. Meskipun masalah silih berganti, tapi kita akan selalu kuat. Adik-adik, ketika kita menerima firman Tuhan dan kemudian kita mulai melakukan firman Tuhan, kita siap untuk dirubah oleh firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Akan ada perubahan di dalam hidup kita. Kita melihat ada dua faktor di dalam hidup kita yang akan berubah. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, ya, dikatakan di sini, ketika kita mengerti firman Tuhan itu akan mengubahkan akal budi kita, pikiran kita. Ya, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya, ketika kalian mengerti bahwa Tuhan itu suci, Tuhan itu benci dosa, maka kalian akan berubah pikiran kalian. Tadinya kalian akan berpikir, dosa tidak salah kalau kalian tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Tetapi kalian mengerti sekarang, oh, Tuhan itu bukan cuma lihat dari perbuatanku, berdosa atau tidak, tetapi dari juga pikiranku, hatiku. Mungkin ketika aku nonton pornografi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, kalian mengerti firman Tuhan itu. Maka pikiran kalian akan berubah. Aku tidak mau. Ya, pikiran kalian akan dijelaskan. Ketika kalian mengerti bahwa dunia dengan kesukaannya itu, ya,
bisa menghimpit firman Tuhan seperti dalam perumpamaan penabur tadi. 4 macam tanah. Wah, ada benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu, di tanah yang bersemak duri. Oh, kesukaan dunia, cintakan dunia itu bisa membuat kita firman Tuhan tidak bisa tumbuh ya. Oh, oke. Kalau gitu, aku harus membatasi kesukaan dunia ini. Aku tidak mau ngejar terus-terusan cuma kesukaan dunia, tidak mau. Aku mau mengejar Tuhan. Aku mau mengejar kesucian di hadapan Tuhan. Nah, berubah dari cara berpikir kalian berubah. Ketika kalian melihat, oh ya, kalau merokok itu merusak bait Allah. Kalian tidak merokok bukan karena kalian tidak suka rokok. Karena rasanya tidak enak, pahit dan lain sebagainya mungkin. Bukan, tapi karena apa? Kalian tahu, tubuhku ini bait Allah. Aku sudah ditebus, diselamatkan, aku harus menjaga. Aku ini miliknya Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Maka pikiran kalian berubah. Pikiran kalian berubah, kalian memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, yaitu adalah ketika kita akhirnya berubah akal budi kita, maka kita juga akan berubah perkataan dan perbuatan kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Akhirnya apa, hadirin? Ketika pikiran kita berubah, sesuatu yang di dalam, ada yang kelihatan pikiran kalian? Nggak ada. Pikiran nggak kelihatan. Tapi ketika kalian memutuskan untuk mengikuti Tuhan, kalian mengerti firman Tuhan, apa yang baik yang benar, dan kalian memutuskan apa yang benar, maka seluruh hidup kalian yang nampak, perbuatan kalian, perkataan kalian, yang bisa dilihat oleh orang di sekeliling kita, itu juga otomatis akan berubah. Mungkin kadang masih jatuh, aduh kadang masih omong kotor, mungkin kadang aduh masih bohong. Tapi ketika kita terus, pikiran kita dirubahkan, perbuatan kita akan semakin dirubahkan. Dari sehari ke sehari, kalian akan menjadi semakin indah. Kalian akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang tidak Tuhan suka, kalian buang. Kalian bersihkan dari hidup kalian. Kalian akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita dapat menjadi sempurna. Menjadi seperti Kristus. Ya, mengikuti jalan-jalan Kristus. Ya. Kemudian adik-adik, kita melihat bagaimana kita itu menjadi pengikut Kristus. Tadi yang pertama adalah dengan mengenal firman Tuhan. Yang kedua adalah dengan melakukannya firman Tuhan yang sudah kita lakukan, kita mengerti. Melakukan. Jadi firman Tuhan yang kita kenal, kita mengerti, itu nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah, ini yang penting adik-adik, adalah menjaga pergaulan. Wah, ini penting sekali. Apalagi untuk kalian yang masih muda. Ya, melihat banyak anak-anak muda itu cenderung untuk lebih tertarik kepada teman-temannya. Ketika teman-teman kalian itu baik, kalian jadi baik. Ketika teman-teman kalian buruk, itu menjadi buruk. Di dalam 1 Korintus 15:33 jelas dikatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ketika kalian berteman dengan orang-orang yang salah, maka kalian akan kesulitan. Firman Tuhan yang tadi sudah dimengerti, kalian sudah berencana untuk melakukan dalam hidup kalian, karena ada teman-teman yang tidak baik, maka ini bisa berubah. Atau kalian akan kesulitan untuk terus melakukan firman Tuhan. Ya, kalian harus memutuskan untuk menjaga pergaulan kalian. Kita harus berteman dengan semua orang. Kita tidak boleh membenci siapapun, baik yang baik, baik yang jahat. Tetapi kita harus bisa memilah apa yang baik kita ambil, apa yang jahat harus kita tolak. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu harus kita tolak. Ya, kalau kalian makan ikan, ya, apa durinya dimakan sekalian? Enggak, ya. Tapi burinya itu diambil, apalagi kalau kalian makan bandeng itu durinya banyak ada dia. Bandeng itu durinya banyak, dibuangi semua. Kalau nggak dibuangi,
itu bisa nyangkut di gigi, bisa melukai gusi, bisa melukai seluruh saluran pencernaan. Berbahaya. Ya. Demikian juga dengan pergaulan kita. Ketika kita punya teman-teman yang buruk, maka kita akan cenderung menjadi lebih sulit untuk menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi terang. Ya, ketika kita punya teman-teman yang buruk, kita menjauhi, menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita ketularan mereka, tapi kita juga menjadi terang. Kita menunjukkan kepada mereka, aku pengikut Kristus. Aku berbeda. Aku tidak sama seperti engkau. Aku tidak sama seperti dunia. Kalau orang dunia ngomong kotor biasa, lihat pornografi biasa, main game terus-terusan, tidak peduli Tuhan, tidak peduli ke gereja, tidak peduli ibadah, biasa bagi mereka. Tapi aku tidak. Aku pengikut Kristus. Aku melakukan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya. Kemudian kita melihat adik-adik selanjutnya. Follow his steps. Apa sih yang dikerjakan? Langkah-langkahnya Tuhan itu apa sih? Yang harus kita tiru ya. Kita mau baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Di sini dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Waduh, ini loh yang harus kita tiru. Ini loh langkah-langkah yang harus kita tiru. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Jadi yang harus kita pelajari dari perikop 1 Petrus ini apa? Yaitu mau menanggung penderitaan meskipun tidak salah. Waduh, ini apa nggak salah tadi ayatnya? Kalau kalian lihat tadi di dalam ayat yang awal-awal kita baca, 1 Petrus 2, 21-24, dikatakan ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ketika dia disakiti, dia tidak membalas, tapi diserahkan sama Tuhan. Ya, bisa kalian. Ini adalah sesuatu yang aneh bagi dunia. Dunia tidak mau menderita. Bahkan jika mereka salah sekalipun, ya, mereka kalau bisa nggak dihukum. Ya, mereka tidak mau menderita. Mereka nggak mau dipenjara. Mereka tidak mau dihukum. Tapi kalau di dalam ayat ini kita melihat, kita mau menanggung penderitaan meskipun tidak salah. Apa sih sebenarnya maksud ayat ini? Sebenarnya maksud dari ayat ini adalah Yesus itu ingin kita itu memikul salib kita setiap hari seperti apa yang dilakukan Yesus. Memikul salib setiap hari di dalam sepanjang hidup kita. Kalau kita lihat tadi Tuhan Yesus dihina ketika dia memikul salib, diludahi, dia tidak membalas. Ya. Yesus memikul salibnya setiap hari. Kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau follow my step, follow his step, follow langkah-langkahnya Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salib ini adik-adik bukan berarti kemana-mana bawa salib dari kayu. Ya. Om dulu pernah melihat ada seorang di gereja gitu ya, datang ke gereja, di tasnya itu ada salib-saliban kecil gitu ya. Bukan itu pikul salib. Bukan pakai kalung salib, anting-anting salib. Itu adalah pikul salib. Memikul salib itu adalah menyangkali diri kita, melawan segala keinginan dosa, hawa nafsu yang muncul dari tubuh kita, sehingga kita tidak berbuat dosa. Seperti yang tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ya, Yesus itu tidak berbuat dosa. Itu yang mau kita ikuti. Kita mau melawan daging kita ini. Adik-adik, kita itu perlu mengerti bahwa di dalam tubuh kita ini, di dalam hidup kita ini, ada dua keinginan yang bekerja. Yaitu adalah keinginan roh melawan keinginan daging. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini daftarnya, keinginan roh
Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Tetapi keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, bla bla bla, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di situ. Ya, ada dua keinginan yang saling bertentangan di dalam hati kalian. Ini bukan kepribadian ganda, tapi memang alamiahnya seperti itu. Karena apa? Karena roh yang di dalam kita itu berasal dari Allah, dan daging yang sebagai rumah kita di dunia ini dibuat dari apa? Debu dan tanah yang diambil dari bumi ini. Ini berasal dari dunia. Ini keinginannya sama dengan di dunia. Keinginan daging. Tapi yang ada di dalam roh kita, itu berasal dari Tuhan. Keinginannya adalah yang sama dengan Tuhan. Dan dikatakan di dalam Galatia 5:17, keduanya selalu bertentangan. Ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Adik, kalau kita melihat di sini, ya, setiap orang yang mau mengikuti langkah-langkah Yesus, yang mau follow his step, ia akan menyalibkan dagingnya setiap hari. Ya, kita mau melihat, adik-adik, sebenarnya kenapa kok Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya, mau pikul salibnya, mau kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia mampu melepaskan diri dari salib? Jawabannya pasti bisa. Ya, Tuhan bisa berkuasa untuk melepaskan dirinya dari salib, tapi dia mau berkorban, dia mau memikul salibnya. Kenapa? Nah, ini juga sama yang harus kita lakukan. Yang pertama, Yesus itu mau memikul salibnya, mau menderita, itu karena apa? Untuk melakukan kehendak dan rencana Allah Bapa. Ya, Lukas 22 ayat 42 dikatakan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Jadi, Tuhan Yesus itu mau menderita, mau pikul salib, itu untuk melakukan kehendak dan rencana Bapa. Nah, kalau kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sama. Kita juga punya alasan yang sama. Tuhan, aku mau menderita. Meskipun aku tidak salah. Aku mau pikul salibku setiap hari. Aku mau melawan keinginan-keinginanku untuk bohong. Aku mau melawan keinginan-keinginanku untuk memberontak sama orang tua. Keinginan-keinginanku untuk nyuntuh, aku mau lawan. Aku mau matikan keinginan-keinginan ini. Untuk apa? Sama seperti alasan Tuhan Yesus mau menderita. Yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, kepada Bapa, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Tuhan adalah suci. Kita mau menjadi suci. Kita mau, karena Tuhan ingin kita hidup di dalam kesucian. Kita mau mematikan keinginan daging kita. Kita mau menjadi suci. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa dia mau mengorbankan dirinya? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Loh, bukan untuk kepentingannya loh. Bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan manusia. Manusia yang tadi meludahi dia, menghina dia, menyalibkan dia. Untuk manusia-manusia berdosa. Untuk kita semua di jalan zaman sekarang. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Sama. Kita juga seperti itu dalam hidup kita. Kita mau pikul salib, kita mau menderita, kita mau hidup suci, kita mau melawan daging kita. Untuk apa? Bukan cuma sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu ayat yang indah di dalam 1 Petrus juga, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Jadi kita mau berbuat baik, mau menjaga hidup kita, kita mau pikul salib, supaya apa? Supaya jadi berkat bagi orang-orang lain. Supaya orang lain itu bisa melihat, ya, supaya Tuhan itu bisa dikenalkan melalui perbuatan kita. Aku orang Kristen,
Aku mengikuti Kristus. Inilah hidupku. Kalau kamu mau hidup seperti ini, ikutlah Kristus. Itu yang kita lakukan. Supaya kita tidak jadi batu sontohan. Oh, orang Kristen mesoan. Orang Kristen nyontohan. Orang Kristen bujuan. Waduh, tidak jadi berkat. Tapi ketika kita mau memikul salib kita mau menyucikan diri kita. Bukan cuma untuk menyenangkan Allah Bapa, tapi juga untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ini penting untuk kita mengerti, adik-adik. Kita dimenangkan, kita ditebus dari dosa kita diberikan keselamatan kekal. Itu bukan cuma untuk diri kita. Kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir kita akan melihat kesimpulannya, adik-adik. Ya, mengikut Yesus itu dimulai dengan mengenal Yesus. Mengikut Yesus itu bukan cuma kenal, tapi juga adalah hidup yang berubah menjadi semakin seperti Kristus. Itulah hidup mengikut Kristus. Yang terakhir, pertanyaannya adalah untuk kita semua. Kita mau mengikut Yesus atau mengikut dunia? Kita mau merubah hidup kita seperti Kristus atau tidak? Itu yang menjadi PR kalian. Coba kalian pikirkan. Apakah aku sudah memperhatikan hidupku? Apakah aku sudah punya kerinduan untuk menjadi seperti Kristus? Atau aku cuma selama ini melasatkan diriku, nafsuku untuk menjadi sama dengan dunia? Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali belajar. Apa kehendak-Mu Tuhan? Bagaimana kami mengikuti Engkau? Bagaimana hidup kami akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau? Tuhan, ingatkan setiap kami, Engkau koreksi setiap kami Tuhan. Biar kami terus boleh Tuhan menjadi semakin indah, semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami terus menjadi semakin suci. Karena Engkau adalah Allah yang suci. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati di dalam pelajarannya, di sekolahnya, di dalam pergaulannya, di dalam keluarganya. Engkau yang memberkati di dalam kesehatannya, Engkau menjagai Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sampai ketemu di Bible Study for Kids minggu yang akan datang.